hukum permodalan Islam. Seperti biasa, kita lihat posisinya di mana dalam lingkaran ini yang diinginkan di dalam keadilan pasar syariah itu adalah titik tengahnya, yaitu keadilan pasar. Dan keadilan pasar itu seperti mekanisme pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Tapi dulu sudah kita bahas, mekanisme pasar bebas itu gagal karena dia telanjang. Jadi keluar pasar telanjang itu malu-maluin ya, bikin gagal. Oleh karena itu, orang Islam kalau ke pasar jangan sampai telanjang, tapi harus pakai baju sampai 8 lapis. Nah, kita sudah sampai lapis yang ke-7 untuk menunjukkan bahwa Islam sangat serius menjaga keadilan pasar. Nah, saya tidak perlu mengulang lagi, karena setiap pertemuan sudah saya ulang, khawatir nanti sampai bosen. Tapi memang teori komunikasi itu supaya hafal itu memang harus diulang-ulang. Termasuk itu untuk teori periklanan ya. Harus diulang-ulang terus supaya nempel secara tidak sadar. Tapi ini biasanya waktunya sangat terbatas dan ini materinya cukup panjang ya untuk permodalan. Baik, kita langsung masuk kepada materi permodalan. Sebagai pengantar, modal atau kapital itu adalah faktor produksi ketiga yang perlu diatur dalam sebuah perekonomian pasar. Jadi saya ingatkan bahwa faktor produksi menurut teori ekonomi itu ada tiga ya, lahan, tenaga kerja, dan modal. Ada tiga ya, lahan, tenaga kerja, modal. Untuk lahan sudah kita bahas, untuk tenaga kerja sudah kita bahas, dan hari ini kita bahas modal atau permodalan. Nah, jika sebuah perekonomian pasar menginginkan agar dapat terus tumbuh dan terus berkembang, maka kuncinya apa? Kuncinya harus ada akumulasi kapital. Ini sesuai teorinya Adam Smith ya. Harus ada penambahan modal, penambahan modal, penambahan modal. Itulah kunci pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ingin ekonomi selalu tumbuh, maka tiga faktor produksi memang harus ditambah terus. Ini teori ekonomi begitu. Lahannya diperluas, tenaga kerjanya ditambah, kemudian modalnya ditambah, itu akan menjadi kunci meningkatnya output atau meningkatnya produksi. Dan kalau produksi meningkat, maka akan menyerap tenaga kerja. Kalau tenaga kerja terserap, maka pendapatan naik. Kalau pendapatan naik, maka kesejahteraan akan naik. Itu teorinya begitu. Itu yang terkenal dengan teori akumulasi kapitalnya Adam Smith, yang itu kemudian diejek oleh Karl Marx sebagai kapitalis gitu loh. Sebenarnya istilah kapitalis itu ejekannya Karl Marx, karena terlalu menekankan akumulasi modal atau akumulasi kapital, sehingga dijuluki dengan kapitalisme. Sebenarnya itu ejekan yang menyakitkan gitu. Makanya orang-orang ekonomi kalau disebut yang diajarkan itu ekonomi kapitalis, mereka tersinggung juga gitu. Padahal mereka pengikut-pengikut yang setia dari Adam Smith sampai akhir zaman. Baik, sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan masalah permodalan itu sebagai ujung tombak pengembangan ekonominya. Makanya tadi dikatakan kenapa ada istilah kapitalisme, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab kan roksumaliyah, dari kata roksun dan maliyah. Roksun itu adalah otak atau kepala, kemudian maliyah itu adalah modal. Jadi kepalanya itu adalah modal. Makanya yang menjadi ujung tombak itu memang permodalan, dan yang paling menyakitkan di dalam ekonomi kapitalisme yang dianggap sebagai pemilik perusahaan. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu dalam pandangan kapitalis, siapa yang disebut memiliki perusahaan itu adalah yang memiliki modal. Itulah yang sangat dibenci oleh ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis itu sangat membenci dengan permodalan itu. Mereka sebut kaum borjuis ini yang harus dimusnahkan. Maka permusuhan kepada kaum borjuis dan pendukung-pendukungnya itu sangat kejam mereka itu. Maka mereka menyerukan agar ada revolusi dari kaum buruh atau kaum proletar. Makanya ucapannya Karl Marx ini diabadikan di patungnya yang ada di Jerman sana,
kaum buruh sedunia bersatulah melawan apa? Melawan kelompok pemodal itu. Itu yang diabadikan di Jerman, nanti sekali-kali kita jalan-jalan ke Jerman, yaitu di Jejere Kauman ya, nggak usah jauh-jauh. Itu yang dibenci. Nah, makanya mereka menghilangkan kepemilikan individu. Nah, dalam Islam sudah kita bahas, dulu sudah pernah kita bahas, ternyata Islam itu bukannya menghilangkan kelompok pemodal ini, tapi juga tidak terlalu mengagung-agungkan kelompok pekerja, sehingga semboyannya kerja itu tidak terlalu mengagung-agungkan. Tapi Islam itu menggabungkan dua potensi besar itu, yaitu antara modal dengan tenaga. Itulah yang terwujud dalam sirkah. Makanya sirkah Islam atau bentuk perseroan di dalam Islam, bentuk perusahaan dalam Islam itu tidak boleh tidak ada unsur tenaga. Tidak boleh tidak ada unsur pengelola. Kalau hanya kumpulan pemodal-pemodal saja, itu batal akadnya. Membentuk perusahaan kalau hanya pertemuan modal dengan modal, kumpulan pemodal ini tidak bisa membentuk perusahaan. Ini sudah kita bahas lapis yang ketiga ya. Oleh karena itu di dalam Islam kalau ingin membentuk perusahaan itu harus mempertemukan antara pemodal dengan pengelola atau pengelola dengan pengelola saja itu boleh. Inilah yang membuat Islam itu ada di jalan yang paling adil, di jalan yang paling mulia karena menghargai modal dan menghargai tenaga juga. Nah, kalau dalam ekonomi kapitalisme yang menjadi andalan utama itu adalah permodalan. Oleh karena itu, perhatian terhadap permodalan ini bahkan mampu mengalahkan peran dua faktor produksi yang lain, yaitu lahan dan tenaga kerja itu malah kemudian disingkirkan gitu. Seakan-akan itu bukan hal yang penting. Yang paling penting apa? Yang nomor 3 ini yaitu permodalan. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan membahas secara mendalam kaitannya dengan masalah permodalan, terutama yang digunakan oleh ekonomi kapitalisme. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap permodalan ini? Sebagaimana yang ada di dalam kapitalisme, kalau ingin menambah modal itu memang dengan dua cara, yaitu dengan cara berhutang, dengan utang piutang, juga dengan cara investasi. Ini juga dikembangkan oleh kapitalis. Jadi kalau ingin bisnisnya tambah modal, ingin perusahaannya tambah modal, maka bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara mengambil utang, menarik utang, atau menarik investasi. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menambah modal dalam Islam itu juga diberi peluang itu dengan cara berhutang, juga dengan cara investasi. Beda kalau permodalannya itu dari harta pribadi, maka ini tidak kita bahas. Karena pengennya sendiri, ya sudahlah. Kalau pengen sendiri, pulang saja. Karena apa? Nggak mau bareng-bareng. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak salah terjerembab seperti cara-cara kapitalis, maka kita harus tahu sebelum menarik modal baru. Jadi ini asumsinya kalau perusahaannya sudah jalan, ingin berkembang, ingin nambah modal, ini harus tahu hukum-hukum. Nah, yang akan kita bahas di sesi ini ada 3, yaitu hukum dain, hukum qard, dan hukum sirkah. Nah, hukum sirkah sudah kita bahas, nanti kita singgung saja. Nah, yang harus kita perdalam itu adalah hukum dain dan qard. Nah, untuk penambahan modal secara investasi itu nanti masuknya hukum-hukum sirkah yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu hukum perseroan. Nah, oleh karena itu yang penting dalam pembahasan hari ini adalah hukum-hukum penambahan modal dengan utang. Nah, kita harus tahu yang disebut utang piutang itu apa. Dalam bahasa Arab, pengertian utang itu secara umum disebut dengan dain. Dain ya. Jadi mohon maaf, jangan sampai salah nanti. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan antara dain dengan qard ya. Nah, dain itu apa? Ada salah satu bank syariah yang menggunakan logo itu dain ya. Dal ya nun itu jadi logo. Walaupun sekarang dalam pengawasan OJK ya itu adalah bank milik umat yang pertama kali sesuai syariah, tapi sekarang masuk di dalam pengawasan OJK sehingga ya biasanya terancam ras.
terancam ras. Ya, kemarin yang benar-benar mengerikan itu sampai videonya viral, mohon maaf ya saya sebut namanya Bang Bukopin. Bang Bukopin menimbulkan kepanikan sehingga saya sempat lewat kemarin di kantor Bukopin itu, wah antreannya luar biasa. Itu berarti sudah ras. Dan kalau sudah ras, insya Allah nggak ada duitnya itu. Masya Allah itu yang punya deposito itu bisa nangis itu. Kenapa? Ya kalau ditarik nggak ada duitnya. Karena bank itu kan eh, dia itu bisa mengeluarkan utang tanpa ada duitnya. Jadi hanya uang-uang digital. Ini pembahasan yang berbeda. Nanti kalau sudah masuk pembahasan teori moneter itu akan tahu bahwa bank itu bisa menciptakan uang yang disebut pelipat gandaan uang atau multiplier money itu bisa dilakukan oleh bank. Oleh karena itu kalau sampai terjadi penarikan secara bersama-sama itu pasti nggak ada duitnya itu. Karena dia itu hanya siap dengan 10% saja yang tersedia. Yang 90% sebenarnya apa? Itu uang ilusi, itu uang digit. Hanya dalam bentuk digit-digit saja gitu. Nah, kok sampai nganu ya, ngelantur sampai di situ. Kembali ke studio, yang disebut dain itu apa? Ad-dainu huwa ma yasbutu fi zimmati min malin bisababin yaqtadi subutihi. Jadi yang disebut dain itu adalah ma yasbutu fi zimmah. Apa-apa yang sudah tetap dalam tanggungan. Jadi yang disebut dain itu sebenarnya kalau mau dipersingkat itu adalah, iya boleh kita sebut saja ma yasbutu fi zimmah. Itu sudah cukup. Semua tanggungan itu disebut utang. Tapi kalau mau agak panjang sedikit, min malin bisa babin yaktadi subutihi. Karena sebuah sebab yang mengharuskan tetapnya hutang. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab fikih muamalah disebutkan tetapnya hutang itu bisa bermacam-macam. Tapi kalau diringkas itu ada 3. Sebab tetapnya hutang itu bisa karena muawadhah, bisa karena itslaf, bisa juga karena qard. Nah, qard itu berarti bagian dari dain juga. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, utang itu bisa muncul karena muawadhah. Muawadhah itu adalah dari tukar menukar ya. Atau yang disebut bisnis. Muawadhah itu dari aktivitas bisnis. Jadi dari kata iwat itu kompensasi. Kalau muawadhah berarti saling memberi kompensasi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah utang dagang dan utang sewa. Jadi kalau kita membeli mobil tidak secara cash, berarti kita punya tanggungan, namanya utang dagang. Atau kalau kita menyewa mobil, itu tidak bisa membayar cash, itu berarti kita punya utang, namanya utang sewa. Nah, utang piutang yang muncul dari perdagangan atau utang piutang yang muncul dari sewa menyewa, ini disebut utang karena muawadhah. Ini termasuk jenis utang yang pertama. Ini masuk kategori dain, jenis pertama. Dain yang jenis kedua itu utang karena apa? Punya tanggungan merusak barang orang lain atau yang disebut itslaf. Jadi misalnya parkir nyenggol spionnya mobil lain. Nah, spion itu mahal ya kalau elektrik itu wah bisa sampai 4 juta itu. Nah, kalau nggak bisa bayar itu namanya punya utang. Punya utang yang disebut itslaf itu masuk kategori dain jenis kedua. Kemudian dain jenis ketiga itu adalah qard. Nah, qard itu mungkin untuk membedakan kita sebut dengan pinjaman ya, pinjaman. Nah, biasanya bahasa Indonesia itu memang tidak disiplin ya, nganu istilah-istilahnya. Kadang-kadang qard disebut utang piutang, dain ya utang piutang. Nah, ini agar tertib, mungkin secara umum dain itu utang piutang, kalau qard itu pinjam meminjam. Walaupun ya maknanya bisa sama. Eh, maksud saya kadang-kadang tukar menukar istilahnya gitu. Baik itu yang dimaksud dengan dain. Itu semoga bisa dipahami, berarti dain itu maknanya lebih luas dari qard. Nah, sekarang kita masuk pengertian qard. Yang disebut qard itu apa? Al-qardu wa ma tu'tihi minal mithliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Yang disebut qard itu adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada waktu yang akan datang.
Nah, itu yang disebut qard. Jadi qard itu adalah memberikan harta kepada orang lain, tapi untuk dikembalikan harta yang semisal, harta yang semisal. Jadi ciri-ciri qard itu apa? Ciri-ciri qard itu memang hartanya itu sudah berganti, bukan harta yang sama. Nah, saya biasanya kalau di sini harus bisa menjelaskan bedanya qard dengan wadiah dengan ariyah. Ini biasanya kalau kita tidak paham, maka hukumnya nanti bisa salah ya. Ini harus hati-hati. Yang membedakan apa? Yang pertama yang harus kita lihat itu adalah jenis barang yang kita pinjamkan. Oke, kita ambil contoh ya. Ini di slide memang nggak ada. Kalau di buku saya memang ada penjelasannya, karena buku yang bisnis syariah itu saya katakan ini lebih rinci. Kalau ini kan makro saja, tapi karena ini terkait dengan aktivitas sehari-hari harus paham. Misalnya seorang ibu-ibu itu meminjam kepada tetangganya. Nah, harus dilihat dia itu meminjam, walaupun ngomongnya sama-sama meminjam, tapi yang harus dilihat pertama itu nanti barang yang dipinjam itu dikembalikan barang yang sama atau barang yang semisal. Nah, contohnya apa? Misalnya ibu-ibu mau masak, berasnya habis. Terus dia pinjam kepada tetangganya. Ngomongnya kan pinjam beras itu. Bu Joko, misalnya tetangganya namanya Bu Joko ya. Joko Wiworo lah, bukan, tidak ingin menyinggung siapa sih, Pak. Misalnya namanya Joko Wiworo, singkatannya Jokowi juga. Misalnya, Bu Joko, saya mau pinjam beras. Nah, pertanyaannya kalau dia pinjam beras, walaupun ngomongnya pinjam, itu nanti beras yang dikembalikan beras yang sama atau beras yang semisal. Jadi kalau pinjam beras, kemudian untuk dimasak, dimakan, berarti yang dikembalikan itu kan bukan beras yang sama, tapi beras yang semisal. Nah, aktivitas pinjam-meminjam seperti itu disebut dengan qard, ya. Itu disebut dengan qard. Terus apa bedanya dengan ariyah? Ariyah itu kalau diterjemahkan ya pinjam-meminjam juga. Contoh ariyah apa? Misalnya ibu-ibu tadi setelah menanak nasi, dia kehilangan peso, maka dia pinjam ke Bu Joko lagi. Bu Joko, saya pinjam peso. Nah, itu kan ngomongnya sama kalau dalam bahasa Indonesia, meminjam peso. Nah, pertanyaannya, meminjam peso termasuk qard atau ariyah? Tergantung yang dikembalikan itu barang yang sama atau barang yang semisal. Kalau dia pinjam peso kemudian digunakan untuk mengiris-iris sayur, terus dikembalikan peso yang sama, maka itu disebut ariyah, bukan qard. Nah, perbedaan akad ini sangat menentukan hukum-hukum implikasinya, implikasi hukumnya, atau muqtadul akad. Konsekuensi hukumnya beda. Misalnya saja, kalau kita itu nanti ngomongnya pinjam beras, itu masuknya qard, maka kalau dikembalikan itu harus barang yang semisal. Kalau ditambahi sedikit aja, itu namanya riba nanti. Jadi misalnya pinjam beras 1 kilo, dikembalikan 1,5 kilo, itu sudah yang setengah kilo sudah riba. Jadi hati-hati. Tapi beda dengan ariyah. Misalnya kalau pinjam sepeda motor ya, pinjam sepeda motor itu akadnya ariyah, bukan qard ya. Nah, biasanya kalau pinjam sepeda motor ke mahasiswa kan tidak ada bensinnya. Bensinnya kosong, kemudian dikembalikan dengan bensin penuh. Nah, ini termasuk riba enggak? Ngomongnya pinjem kan? Pinjem motor, bensinnya kosong, kemudian dikembalikan penuh. Nah, ini ada ribanya enggak? Nah, harus dijawab dulu, ini termasuk pinjam qard atau pinjam ariyah? Kalau termasuk pinjam ariyah ditambahi dengan bensin itu bukan riba. Jadi jangan sampai salah. Kenapa? Karena istilah Indonesianya sama-sama pinjam-meminjam. Nah, kemudian yang kedua kita harus membedakan antara qard dengan wadiah. Ini harus hati-hati karena ini aktivitas di perbankan syariah semua kebanyakan menggunakan akad wadiah, tabungan wadiah. Nah, bisakah tabungan wadiah di bank syariah disebut wadiah? Wadiah itu titipan ya. Nah, apa bedanya dengan qard? Titipan dengan qard itu bedanya kembali kepada barangnya itu nanti yang diambil sama atau tidak gitu loh. Kalau kita mengatakan
saya titip barang. Misalnya saya punya peso, saya titipkan ke tetangga, Bu Joko, saya titip peso ini. Nah, itu bisa disebut wadiah kalau apa? Antara peso yang dititipkan dengan peso yang nanti diambil itu adalah peso yang sama. Itu namanya wadiah. Tapi kalau saya titip peso, ternyata yang saya ambil itu peso yang lain, itu bukan titip peso, tapi itu adalah qard. Itu masuk hukum qard. Jadi jangan sampai salah. Oleh karena itu kesimpulannya apa? Di bank syariah itu tidak bisa disebut tabungan wadiah, itu tetap disebut tabungan qard. Nah, ini yang saya bahas sangat dalam di buku saya yang paling baru, promosi, yaitu apa? Rekonstruksi bank syariah. Maka dalam buku saya Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT itu yang saya kritik pertama itu sebenarnya tidak ada yang disebut tabungan wadiah. Oleh karena itu yang tepat apa? Itu sebenarnya tabungan qard. Oleh karena itu, kalau itu disebut tabungan qard, konsekuensinya apa? Kalau dia itu menabung walaupun judulnya itu adalah wadiah, itu kalau ada tambahan itu disebut riba. Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam. Jadi bonus di dalam tabungan wadiah kalau saya pahami itu tetap riba. Karena apa? Karena hakikatnya itu tidak bisa disebut wadiah, tetapi itu disebut dengan disebut dengan apa? Disebut dengan qard. Maka kaidah syariah kan mengatakan ma qoroba syai' u'tiya hukmuhu. Kaidah syariahnya kan begitu. Ma qoroba syai' apa-apa yang mirip dengan sesuatu maka harus dihukumi sesuai dengan yang mirip itu. Tidak dihukumi dengan judulnya, tapi dihukumi dengan yang mirip. Jadi kalau menabung di bank syariah itu judulnya adalah wadiah, itu tetap harus dihukumi dengan hukum qard. Karena apa? Karena prakteknya itu praktek qard. Walaupun dikasih judul dengan wadiah, itu tetap praktek qard. Karena kaidah itu. Oleh karena itu, kalau menghasilkan bonus, itu tetap disebut riba. Itu nanti kita bahas. Baik, alhamdulillah, walaupun tidak ada dalam slide, mohon maaf. Paling enggak kita harus tahu bedanya antara qard, ariyah, dan wadiah. Nah, satu lagi yang membedakan dengan ariyah dan wadiah. Ariyah dengan qard ini, mohon maaf, ariyah dengan wadiah ya. Jadi di dalam bank syariah kan ada yang disebut wadiah yaddomanah. Wadiah yaddomanah itu apa? Menitipkan untuk memberi izin untuk dimanfaatkan. Ini disebut wadiah yaddomanah. Nah, saya agak kurang sepakat, dan itu yang saya kritik dalam buku saya. Kalau orang menitipkan, misalnya menitipkan peso, wadiah yang asli itu kan amanah. Wadiah yang asli itu amanah, tugas yang dititipi hanya menjaga, tidak boleh memanfaatkan. Kalau yang dititipi kemudian mau memanfaatkan peso itu harus izin kepada pemiliknya. Kalau diizinkan, itu sebenarnya tidak bisa disebut wadiah yaddomanah, tapi disebut apa? Ariyah. Jadi kalau dia itu menitipkan peso, kemudian pesonya mau digunakan oleh yang dititipi, dia harus minta izin. Kalau diizinkan, itu berubah akadnya, tidak menjadi wadiah lagi, tetapi berubah menjadi ariyah. Itu yang saya pahami. Jadi istilah wadiah yaddomanah saya agak kurang sepakat. Jadi yang benar apa? Itu menjadi apa? Menjadi ariyah, bukan wadiah yaddomanah. Allah alam, itu sekilas info saja. Nah, yang harus kita pahami berikutnya itu istilah misliyat. Ini berulang-ulang kalau dalam saya ngisi materi pelatihan bisnis syariah itu harus tahu apa yang disebut barang misliyat ya. Al-misliyatu fil istilah kullu ma yujadulahu mislu fil aswaki bila tafawutin ya'taqidu bihi bihaitsu la yakhtalifu bisababis samani. Jadi yang disebut misliyat itu apa-apa yang bisa didapati yang semisalnya di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan. Dalam arti perbedaan itu tidak mengakibatkan perbedaan harga. Nah, para ulama kemudian menyebut barang-barang misliyat itu cirinya apa? Barang misliyat itu adalah barang yang ketika transaksi itu
perlu ditakar, dihitung, atau ditimbang. Contohnya apa? Contohnya beras, gula, minyak, gandum, tepung, dan sebagainya. Itu barang-barang misliat. Oleh karena itu, ini nanti yang paling membingungkan itu memang membedakan barang misliat dengan kimiat. Oleh karena itu, definisi yang diberikan ulama ini bisa kita jadikan pegangan. Yang pertama apa? Barang misliat itu barang yang ada padanannya. Misliat itu kalau mau diterjemahkan bebas itu barang yang ada padanannya di pasar gitu loh. Yang kalau mau apa? Mau mentransaksikan itu perlu ditimbang, ditakar atau dihitung. Dan penjual itu sudah tidak perlu meminta deskripsi lagi. Kenapa? Karena sudah ada padanannya. Contohnya apa? Misalnya orang beli beras. Misalnya ngomong, Bu, saya beli beras mentik wangi 10 kilo. Insya Allah pedagang nggak nanya-nanya lagi, beras mentik wangi itu seperti apa? Nggak akan nanya. Nanyanya cuma satu, berapa kilo gitu. Sehingga kalau sudah disebut 10 kilo, ya tinggal dia menakar. 1 kilo, 2 kilo, atau menimbang. Kalau kilo menimbang ya, kalau liter itu menakar. Berarti beras itu masuk kategori barang misliat. Nah, hati-hati. Kalau barang misliat itu nanti terkena hukum-hukum yang lebih berat daripada barang kimiat. Jadi, kalau barang itu bisa dicari di berbagai toko atau berbagai pasar karena ada padanannya, dan untuk mentransaksikan itu perlu ada penimbangan atau penakaran atau penghitungan, maka itu disebut barang misliat. Memang kebanyakan produk-produk pertanian barang misliat itu. Beda kalau kita membeli meja. Membeli meja itu kalau kita datang ke toko, Pak beli meja. Itu insya Allah nggak ditanya berapa biji, nggak mungkin langsung ditanya gitu. Pasti akan ditanya apa? Mejanya itu bentuknya seperti apa? Tingginya seberapa? Kemudian lebarnya berapa, panjangnya berapa, dicat apa, warnanya apa, itu pasti akan ditanya terus. Nah, itu berarti barang kimiat. Barang kimiat itu adalah barang yang senilai, bukan semisal ya. Oleh karena itu, meja itu tidak bisa masuk kategori barang misliat. Oleh karena itu, nanti kord itu tidak bisa untuk meja, kecuali ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi. Oleh karena itu, meja ini insya Allah tidak ada padanannya di berbagai toko, tidak ada padanannya, dan perlu dideskripsikan. Maka meja itu termasuk barang kimiat, bukan barang misliat. Nah, setelah kita paham bedanya barang misliat dan kimiat, nanti kita bisa digunakan untuk kord. Jadi dalam kord itu yang pertama, kord itu harta yang diberikan kepada seseorang untuk dikembalikan. Berarti kord itu di sini apa? Terjadi pemindahan kepemilikan. Terjadi pemindahan kepemilikan. Oleh karena itu tidak bisa di bank itu, mohon maaf ya, di bank syariah itu terjadi wadiah itu nggak bisa. Karena sangat berbeda. Wadiah itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Ini terutama nanti kalau kita membahas tentang, mohon maaf ya saya sebut mereknya, transaksi menggunakan GoPay atau menggunakan OVO, menggunakan Dana dan sebagainya yang kemudian dapat diskon. Nah, pertanyaannya ketika kita mendepositkan uang ke GoPay itu termasuk akad apa? Apakah bisa disebut akad wadiah atau itu akad kord? Nah, kita harus paham betul bedanya kord dengan wadiah. Kalau kita memasukkan deposit kepada GoPay itu tidak bisa disebut wadiah, karena wadiah itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Jadi barang yang dititipkan itu kembali barang yang sama. Kalau duit sampai nomor serinya itu sama, kalau lecek ya leceknya sama. Berarti yang cocok untuk wadiah itu kalau di bank itu safe deposit box. Safe deposit box itu bisa disebut akad wadiah, karena tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Tapi kalau kord itu ciri utamanya apa? Yang disebut kord itu terjadi pemindahan kepemilikan. Berarti barang yang kita berikan itu nanti dengan yang dikembalikan itu barang yang berbeda. Kalau barang yang sama itu tidak bisa disebut kord. Harus barang yang berbeda. Karena apa? Yang disebut kord itu adalah memberikan barang kepada orang lain
kalau sudah diberikan maka terserah yang diberi akan digunakan untuk apa terserah. Makanya nanti dalam court itu tidak boleh diberi aturan-aturan saya mau meminjami uang kepada kamu tapi nggak boleh ya untuk membeli mobil misalnya, itu nggak boleh. Itu malah merusak akad court, karena court itu terjadi pemindahan kepemilikan yang sempurna. Tidak boleh diberi syarat-syarat yang membuat dia tidak bisa mentasarufkan uang itu secara sempurna. Karena yang disebut pemindahan kepemilikan itu cirinya apa? Yang diberi itu harus bisa mentasarufkan secara sempurna. Seperti jual beli itu. Jual beli itu disebut sah kalau apa? Sudah tidak ada syarat-syarat yang membuat dia itu terganggu di dalam tasarufnya atau pemanfaatannya gitu. Makanya tidak boleh dalam jual beli kredit itu barang yang dijual itu dijadikan jaminan, itu tidak boleh. Kalau dijadikan jaminan berarti dia merusak akad jual belinya. Karena kalau dijadikan jaminan berarti dia tidak bisa mentasarufkan, terutama nggak bisa menjual lagi kalau jadikan barang jaminan. Kalau kita itu membeli sesuatu nggak bisa menjual lagi, itu jual belinya tidak sah. Itu tidak sah. Itu kalau pembahasan di bisnis syariah ya. Yang kedua, qard itu bisa terjadi pada uang dan barang. Tapi khusus barangnya itu adalah barang misliat. Jadi qard itu kalau Imam Syafi'i malah lebih tegas, qard tidak boleh terjadi kepada selain barang misliat. Maka qard pada barang kimiat itu tidak boleh. Kalau dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu kadang-kadang ada yang ulamanya yang sangat tegas, tidak boleh untuk barang selain misliat. Tapi kalau saya berpendapat kimiat masih boleh karena memang ada dalilnya, yaitu ketika Rasul pinjam onta. Nah, onta itu barang kimiat, bukan barang misliat ya. Makanya nanti hati-hati yang mau korban itu tidak boleh panitia korban itu menawarkan untuk menjual korban tapi dia belum punya barangnya, belum punya hewannya. Karena hewan itu barang kimiat, maka tidak boleh dengan akad pesanan, tidak boleh pesan hewan korban, itu nggak boleh. Karena yang bisa dipesan itu hanya barang-barang misliat. Nah, ini sekilas info ya, karena mau idul korban ya. Supaya hati-hati yang jadi panitia korban, jangan sampai menerima pesanan. Tapi kalau menjadi maklar boleh, atau menjadi wakil untuk membelikan hewan boleh, dengan wakalah bil ujroh. Atau menjadi maklarnya boleh, tapi jangan menerima pesan hewan korban, itu tidak sah jual belinya. Baik, itu sekilas info. Oleh karena itu, qard itu yang paling tepat itu memang untuk barang misliat. Nah, barang misliat itu bisa uang, bisa barang-barang misliat, yaitu barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Kesimpulannya, dain itu kategorinya jauh lebih luas, lebih umum daripada qard. Jadi kalau diibaratkan kendaraan itu adalah dain, mobil itu adalah qard ya. Mobil itu kendaraan, tapi tidak semua kendaraan itu adalah mobil. Itu analoginya seperti itu. Baik, hukum dain dan qard itu boleh. Dasarnya dalam surat Al-Baqarah 282, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai, berarti maksudnya secara utang, itu dain disebutnya. Jadi dain itu maknanya luas termasuk qard ya. Untuk waktu yang ditentukan itu boleh. Nah, dianjurkan oleh Allah faktubuhu, maka tulislah. Jadi dalam muamalah yang tidak tunai itu diperintahkan untuk ditulis. Bahaya kalau nggak ditulis, walaupun hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Oleh karena itu akad-akad muamalah yang tidak tunai seperti syirkah itu juga harus ditulis supaya apa? Ya tidak menimbulkan konflik. Nah, kesimpulannya utang piutang termasuk qard itu hukumnya boleh, jaiz. Nah, masih dibedakan lagi, ternyata beda untuk yang memberi pinjaman dan yang meminjam. Kalau yang memberi pinjaman, al-mukrid, ini khususnya untuk hukum-hukum qard itu hukumnya mandub atau sunnah. Tapi untuk yang meminjam, al-muqtarid itu hukumnya mubah. Sebagian ulama mengatakan sunnah, kalau saya lebih condong kepada sunnah ya. Jadi alhamdulillah, ternyata memberi utang itu sunnah. Utang
mencari utangan itu juga sunnah. Wah, semangat sekali nih dalam masa pandemi untuk cari utangan. Dalil-dalilnya bisa kita lihat. Ini yang pertama ini dalil yang memberi utang ya. An Ibni Mas'udin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yukridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqotiha marratan. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasul pernah bersabda, tidaklah seorang muslim meminjamkan kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali kecuali dia seperti sedekah 1 kali. Masya Allah. Biasanya kalau suruh infak itu 1.000 2.000 ya. Tadi 10.000 20.000. Jarang infak itu 1 juta 2 juta itu jarang. Kalau pengen infak atau sodakoh itu 1 juta 2 juta caranya gimana? Ngasih utang. Kalau kita memberi utang orang itu 2 juta itu sama dengan sodakoh 1 juta. Kalau kita memberi utang orang itu 20 juta itu sama seperti sodakoh 10 juta. Sudahlah nilainya 10 juta, uangnya kembali lagi. Itu dahsyatnya memberi utang. Jadi memberi utang itu pahalanya besar dan uangnya nggak hilang. Kecuali kalau nggak dikembalikan ya, itu musibah. Nah, kalau dalil utang ini ada juga, jangan khawatir yang sudah kepepet cari utangan, itu masih ada dalilnya. Haddatsana Muhammad bin Ali qala kanat Aisyata tadayanu faqilalaha malaki walidaini qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin kanat lahu niyatun fi adai dainihi illa kana lahu minallahi azza wa jalla aunun fa anna altamisu zalikal aun. Wah, ini menarik sekali ya. Dari Muhammad bin Ali, dia berkata, Aisyah pernah utang piutang. Lalu ada yang bertanya kepadanya, wahai Aisyah, kenapa Anda berutang? Aisyah menjawab, aku pernah mendengar Rasul bersabda, tidaklah seorang hamba itu berniat untuk melunasi utangnya, kecuali dia berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku adalah orang yang sangat suka mencari pertolongan Allah itu. Rasul itu sangat suka mencari pertolongan, berarti Rasul sangat suka juga utang. Jadi Rasul itu juga utang, makanya ada ulama yang mengatakan bahwa mencari utang itu juga hukumnya sunnah. Tapi ada syarat-syaratnya. Jangan sembarangan, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat untuk mau cari utang kalau ingin disebut sunnah apa? Yang pertama, pihak yang berutang harus berniat kuat untuk melunasi utangnya. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, syaratnya apa? Kalau sudah niat utang, itu harus tertib, disiplin untuk mengembalikan utangnya. Kalau janji mengembalikan tiap tanggal 15 itu dipikir betul. Wah, ini sebentar lagi 15 ini harus kita siapkan uang untuk mengembalikan. Kalau ada niat gitu, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menolong itu, ya Allah, nggak ada yang bisa menutupi. Mau utang berapa saja, insya Allah dimudahkan. Kalau ada niat yang kuat, itu baru syarat pertama ya. Masih ada syarat yang kedua, yaitu apa? Pihak yang berutang harus mempunyai dugaan kuat bahwa dia mampu untuk mengembalikan utangnya. Jadi jangan sampai ngawur ya. Misalnya dia rata-rata pendapatan sebulan 5 juta. Nah, dia utang beli mobil, itu cicilannya 6 juta, ya itu jelas ngawur itu. Nah, itu nggak memenuhi syarat kalau gitu ya. Jelas dia tidak akan bisa melunasi. Itu lebih besar pasak daripada tiang namanya itu. Ya bangunannya hancur dipaku, pakunya lebih besar. Jadi harus ada dugaan kuat. Kalau saya pendapatan per bulan 5 juta, ya kalau utang cicilan itu 1 juta, 2 juta masih masuk lah. Nah, itu syarat kedua terpenuhi. Kemudian syarat ketiga, utangnya bukan untuk utang maksiat. Bukan untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yaitu perkara yang harus sesuai dengan syariah. Fi amrin masru'in. Insya Allah kalau itu untuk kepentingan, apalagi untuk kepentingan nafkah, untuk kepentingan mungkin membayar sekolah anaknya, itu adalah perkara-perkara yang disyariahkan. Insya Allah kalau kita memenuhi syarat-syarat ini, nanti dimudahkan oleh Allah untuk melunasinya dan mendapatkan pahala. Utang kok dapat pahala ya Allah, senang banget ya. Tapi jangan lupa syaratnya harus dipenuhi. Baik, sekarang rukun-rukun qard.
Rukun qard ada 3, yaitu al-muqrid atau pemberi pinjaman, yang kedua al-muqtarid atau yang meminjam, atau mustaqrid. Yang kedua adalah harta yang dipinjamkan, atau al-mal al-muqtarad. Yang ketiga adalah harus ada sighat ijab qabul. Setiap rukun ada syaratnya. Syarat untuk yang pertama, pemberi pinjaman itu ternyata syaratnya 4, yaitu berakal, balik, merdeka, dan rosid. Ternyata ada satu tambahan, pemberi utang tidak boleh orang yang safih atau boros. Kenapa? Bahaya kalau dia itu orang yang boros, itu istilah orang Jawa nyah-nyoh aja gitu. Jadi dipinjami kasih, dia bangkrut sendiri gitu loh. Kenapa? Dia nggak bisa memanage uangnya, itu namanya safih itu. Itu nggak boleh itu, tidak memenuhi syarat. Tapi untuk yang utang itu hanya 3, yaitu berakal, balik, dan merdeka. Tidak ada safih, karena dia nggak bisa boros, namanya juga kekurangan. Baik, syarat untuk rukun kedua, eh, yaitu harta yang dipinjamkan. Tadi sudah kita sebutkan, harta yang dipinjamkan itu harus harta misliat. Harta misliat, yaitu barang atau uang. Nah, untuk barang itu adalah barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Nah, ini saya beri catatan, saya termasuk yang sepakat bahwa kimiat itu masih boleh. Walaupun tadi Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Asalkan bisa disifati dengan jelas, distandarisasi dengan jelas. Misalnya dalam hadisnya itu adalah utang onta. Nabi pernah melakukan itu. Nah, onta itu termasuk barang kimiat, bukan barang misliat. Maka nanti cara mengembalikannya itu beda. Cara mengendalikan beda. Kalau misliat itu ketentuannya sangat sangat kenceng ya. Kita lihat syarat kedua barangnya berupa barang ain, maksudnya bukan jasa. Jadi tidak ada qard dalam masalah jasa ya. Saya utang pijet misalnya itu nggak ada dalam arti qard ya, karena nggak bisa mengembalikannya kan harus sama. Pijetannya tekanannya berapa berapa kali, teriakannya berapa, kan nggak bisa. Jangan diutang dalam masalah jasa. Kemudian hartanya itu harus maklum, diketahui kadar dan sifatnya. Karena barang misliat itu harus sama baik dalam kuantitas maupun kualitas ya. Contohnya begini ya, kalau kita utang beras ya, itu harus disebutkan kadarnya. Misalnya 1 kilo. Oke, kemudian disebutkan sifatnya, beras apa? Beras mentek wangi misalnya. Maka tidak boleh kita utang beras 1 kilo, kemudian dikembalikan beras 1 kilo, tapi berasnya rojo lele, itu tidak boleh. Karena rojo lele itu kualitasnya lebih tinggi daripada mentek wangi. Nah, kalau kualitasnya lebih tinggi ini bisa kena riba, bisa kena riba. Itu untuk barang misliat lebih ketat, tapi beda untuk barang kimiat. Kalau barang kimiat itu yang penting kuantitasnya sama, tapi kualitasnya bisa beda. Makanya Rasul dulu pinjam onta itu barang kimiat. Ini tidak boleh nanti digunakan untuk dalil pinjam-meminjam uang. Wah, Rasul dulu pinjam onta umurnya 1 tahun, kemudian dikembalikan onta yang lebih dewasa, lebih besar. Bukan 1 tahun lagi. Wah, itu berarti kan ada tambahan. Apalagi dikatakan sebaik-baik orang yang meminjam adalah yang pengembaliannya lebih baik itu. Ahsanul qadha. Ahsanul qadha itu pengembalian yang lebih baik. Wah, itu berarti nggak apa-apa, utang di bank itu ditambahi, kan sebaik-baik pengembalian itu yang pengembaliannya lebih baik ditambahi. Itu harus 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 apa, harus ngerti bahwa kasusnya Rasul meminjam unta itu barang kimiat, bukan barang misliat. Kalau barang kimiat itu yang penting pinjam unta, mengembalikannya 1 unta juga secara kuantitas, tapi secara kualitas, yang namanya barang kimiat memang tidak mungkin sama. Namanya juga barang kimiat. Yang penting senilai. Yang penting senilai. Ya namanya hewan itu ya nggak mungkin ada yang sama persis. Nggak mungkin ada hewan yang misliat. Makanya hewan tidak masuk kategori barang misliat. Barang kimiat itu contohnya rumah, terus kendaraan, mobil, motor, kemudian hewan tunggangan itu termasuk barang-barang kimiat. Ya masih boleh misalnya kita pinjam sepeda motor dalam arti qard ya, qard sepeda motor masih dibolehkan, tetapi nggak mungkin akan dikembalikan tuh sama, itu nggak mungkin. Semisal itu nggak mungkin.
Yang penting harus distandarisasi. Misalnya ini sepeda motor saya sebut mereknya Honda Vario, tahun berapa? 2012, warnanya apa? Merah. Ya paling ya hanya sekedar itu. Kalau Cord kan dikembalikan barang yang lain, maka mengembalikannya ya standarnya Hondanya Vario tahun 2012 warnanya merah. Tapi nggak mungkin sama. Mungkin bisa saja dulu pinjamnya itu warna merahnya sudah ragu-ragu, sudah kusem. Kemudian kita kembalikan dengan ahsanul qodok, sebaik-baiknya pengembalian. Itu contohnya misalnya kita kembalikan Honda Vario tahun 2012, tapi warnanya merahnya masih mengkilat. Nah, itu boleh. Karena apa? Itu barang kimia. Nggak mungkin kualitasnya sama, itu nggak mungkin. Tapi memang kalau kita mengikuti anjuran Syafi'iyah itu ya sebaiknya jangan barang kimiat lah, lebih baik itu barang-barang misliat. Itu untuk syarat yang kedua. Kemudian untuk rukun ketiga, syarat ijab kabul itu intinya apa? Sah asal dengan ucapan-ucapan yang bisa difahami kedua belah pihak. Jangan memaksakan diri untuk pakai bahasa Arab ya. Khawatirnya yang satu paham, yang satu tidak, atau dua-duanya nggak paham. Tapi hanya untuk gaya-gayaan saja itu jangan ya. Ini kalau contohnya itu pakai bahasa Arab, misalnya dari yang meminjamkan itu ngomongnya akrot tuka, saya pinjamkan kepadamu, atau aslaf tuka, itu saya pinjamkan kepadamu. Kalau yang lain aktoi tuka. Tapi kalau yang menjawab itu bisa dengan jawaban apa? Astakridu, saya meminjam, atau kobil tuh saya terima, atau roldi itu aku setuju atau aku rela. Kalau nggak ngerti bahasa Arab ya lebih baik bahasa Indonesia atau bahasa Sunda nggak apa-apa. Jamnya jangan cuma damang gitu aja, itu berarti nggak ngerti bahasa Sunda. Utang piutang kok damang. Nah, yang harus diperhatikan, ini yang membedakan dengan kapitalis itu apa? Setelah terjadi akad qard, maka barang itu berpindah, bukan lagi menjadi milik pemberi pinjaman. Maka jangan kasih syarat yang aneh-aneh gitu loh. Nanti malah akadnya tidak sah. Kemudian harta yang dikembalikan itu harus barang yang semisal, baik dalam kadar maupun dalam jenisnya. Itu namanya misliat, itu yang paling berat itu. Kemudian dalam mengembalikan tidak boleh ada ziyadah atau tambahan. Kalau ada ziyadah itu hukumnya haram, kenapa? Termasuk riba. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian kalau investasi syariah, itu nanti bisa kembali kepada akad-akad sirkah yang sudah kita bahas. Hanya saja tidak semua akad sirkah. Akad sirkah nanti kita lihat paling enggak dua lah. Mungkin bisa sirkah mudorobah, bisa sirkah wujuh. Nah, oleh karena itu ya, sebelum kita masuk itu, kita lihat dulu yang disebut riba itu apa. Secara bahasa riba itu tambahan. Secara syar'i riba huwa kullu ziyadatin li ahadil muta'aqidaini fi aqdil muawadati min ghairi muqabilin. Au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Yang disebut riba itu adalah kullu ziyadatin, setiap tambahan. Li ahadil muta'aqidaini dari dua pihak yang berakad fi aqdil muawadati dalam akad muawadoh. Nah, masih ingat tadi istilah muawadoh yaitu akad tukar menukar atau jual beli atau sewa menyewa min ghairi muqabilin, yang tidak diberi kompensasi. Jadi yang dimaksud dengan riba jenis pertama itu nanti kita sebut dengan riba fadl, itu setiap tambahan dari dua pihak yang berakad, yaitu akad muawadoh, akad tukar menukar, di mana yang satu minta ditambahi, yang satu tidak. Itu menimbulkan tafadul atau tambahan. Itu yang disebut riba fadl. Kemudian yang kedua, au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan karena kompensasi dari masa menunggu. Itu disebut riba nasiah, dari kata nasa'a yaitu masa menunggu. Itu muncul dari utang piutang karena tenornya makin panjang, itu nanti tambahannya makin banyak, itu disebut riba nasiah. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kenapa muncul istilah itu? Saya singkat saja karena biasanya ini kalau di materi pelatihan memang panjang gitu. Tapi ini karena makro ya kita singgung saja. Kenapa ada istilah riba fadl? Itu dari hadis yang salah satunya Rasul bersabda, az-zahabu biz-zahabi
wal fiddatu bil fiddati wal buru bil buri wasairu bisairi wa tamru bitamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifasitum idza kana yadan biyadin. Jadi Nabi mengatakan emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair atau juwawut ya. Kemudian korma ditukar dengan korma, garam ditukar dengan garam. Itu ada dua kemungkinan. Mislan bimislin, kalau jenisnya sama, itu harus sawaan bisawain yadan biyadin. Syaratnya dua. Jadi hati-hati kalau sama jenisnya, itu harus apa? Harus sama dan setimbang. Dan harus yadan biyadin. Jadi syarat pertama harus sama. Misalnya menukar kurma jenis bagus ditukar dengan kurma jenis jelek, itu nggak boleh kurma jenis bagusnya 1 kilo, kemudian minta ditambah yang jenis jelek itu 2 kilo. Nah, adanya perbedaan timbangan ini yang disebut riba fadl. Atau kalau prakteknya sekarang misalnya, menukar uang pecahan 100.000 ditukar dengan 5 ribuan. Itu dapatnya 95.000 misalnya, karena di pinggir jalan ada selisih 5.000 itu disebut riba fadl. Itu enggak boleh. Karena itu mislan bimislin, kalau itu sejenis harus sama dan setimbang. Nah, yang berat itu syarat kedua harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu apa? Harus kontan dan di tempat. Berarti tidak boleh kredit dan tidak boleh secara online ya. Tidak boleh secara online, harus hati-hati. Nah, kemudian yang kedua, wa idza ikhtalafat hadi asnafu, kalau itu berbeda jenisnya, fa bai'u kaifasitum, maka jualah sesukamu. Idza kana yadan biyadin, asalkan itu dengan yadan biyadin. Kalau penukarannya itu tidak sejenis, misalnya apa? Misalnya uang dengan emas. Nah, uang itu masuk kategori barang ribawi. Jadi barang ribawi yang disebut dalam hadis ini ada 6 ya. Emas, perak, kemudian gandum, juwawut, kurma, garam, ada 6. Tapi uang kertas itu masuk kategori emas dan perak. Karena dalam hadis yang lain kadang-kadang disebut dengan al-warok, yaitu mata uang kertas. Jadi kadang-kadang Nabi menyebut azabu bil fiddoti riba illa ha'a wa ha'a. Nabi kadang-kadang menyebut emas ditukar dengan perak itu mengandung riba kecuali dengan tangan ke tangan. Tapi kadang-kadang menyebut dengan warok. Azabu bil waroki riba illa ha'a wa ha'a. Emas ditukar dengan mata uang kertas itu bisa menimbulkan riba kecuali dengan tangan ke tangan. Nah, oleh karena itu contoh untuk yang berbeda jenis itu misalnya membeli emas secara online itu tidak boleh. Karena uang itu adalah barang ribawi, kemudian emas itu barang ribawi, itu syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, kalau beda jenis harus yadan biyadin. Itu harus dari tangan ke tangan. Berarti tidak boleh kredit emas dan tidak boleh membeli emas secara online, karena itu tidak yadan biyadin. Yadan biyadin itu harus dalam satu majelis akad. Jadi yang satu nyetor duitnya, yang satu nyetor emasnya. Termasuk ini yang harus hati-hati kurma ya. Kurma itu barang ribawi. Membeli kurma secara online berarti nggak boleh. Walaupun ada pengecualiannya ya, itu tidak saya bahas. Pengecualiannya ada 3, tapi yang paling mudah pengecualian kalau ingin online itu boleh asal dua belah pihak sudah saling percaya. Saling percaya biasanya bisa muncul karena saling kenal, itu baru boleh online. Boleh juga kredit, tapi hanya untuk pengecualian hanya 4 saja, yaitu gandum, juwawut, kurma, garam. Untuk emas dan perak tidak ada pengecualiannya, berarti secara mutlak membeli emas atau perak tidak boleh online dan tidak boleh kredit. Ini harus hati-hati, karena apa? Itu bisa memunculkan riba fadl. Ya, itu riba fadl. Kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu dalilnya ini ada banyak, tapi saya ambil yang populer di dalam setiap kitab fikih muamalah yang dicantumkan adalah hadis ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Dan dalam penjelasan hadisnya, manfaat itu bisa uang, bisa barang, bisa juga jasa. Misalnya kalau uang itu pinjam 1 juta, dikembalikan 1 juta plus 100.000. 100.000 itu adalah riba.
Karena itu muncul dari qard atau utang piutang. Kalau barang itu misalnya ibu-ibu bertetangga ya, pinjam uang 1 juta dikembalikan 1 juta plus semangkok sayur. Semangkok sayur ini riba. Jadi bisa dalam bentuk barang atau hanya jasa, misalnya pinjam 1 juta dikembalikan terus minta dipijeti. Nah, itu pijetan riba. Jadi harus hati-hati. Walaupun ada pengecualinya, yaitu apa? Illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kalau dalam hadisnya ada pengecualian. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Maksudnya sudah biasa pijet-pijetan atau biasa saling memberi sayur, nah itu tidak disebut riba. Tapi itu justru menjadi penegasan yang disebut riba nasiah itu apa? Setiap manfaat yang muncul dari utang piutang. Karena kalau manfaat muncul karena kebiasaan itu kan bukan riba. Berarti yang disebut riba itu apa? Manfaat yang murni tanda terima kasih karena memberi utang. Semata-mata muncul dari utang piutang. Itulah yang disebut riba nasiah. Jadi harus hati-hati. Dan ini ancamannya berat ya. Ini saya tunjukkan yang sudah biasa dibahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhamur riba yakulhur rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min sittatin wa salasina zanjatan. Nabi mengatakan 1 dirham dari riba yang dimakan oleh seseorang wa huwa ya'lamu dan dia tahu bahwa itu riba asaddu min sittatin wa salasina zanjatan. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Berzina 1 kali aja sudah dosa besar. Padahal 1 dirham itu hanya 70.000. Bunga cuma 70.000 itu dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masya Allah, mengerikan. Ini ada hadis yang lebih ngeri lagi, yaitu apa? Ar-riba salah sata wasaba'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu dosa. Jadi dosa level 1 yang paling ringan sampai yang paling tinggi itu tingkat 73. Yang paling ringan apa? Wa aisaruha mislu ayang kiha rajulu ummahu. Yang paling ringan itu seperti anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan aja seperti itu, terus yang tingkat 73 kayak apa? Tapi ada yang paling berat, ancaman yang paling berat malah dari Quran, bukan dari hadis. Biasanya orang-orang liberal paling nggak suka dengan hadis kan. Hadis itu dilecehkan terus, dianggap tidak sahih. Asal tidak dari Bukhari Muslim dianggap tidak sahih, itu kan pelecehan terhadap hadis. Harus hati-hati dengan hadis. Tapi kalau dinasihati dengan hadis nggak mempan, dia kasih Qur'annya saja. Ancaman yang paling berat dari Quran, yaitu Al-Baqarah 275. Allah berfirman, ini penutup Al-Baqarah 275, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang kembali mengambil riba, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nggak ada yang lebih berat dari ancaman masuk neraka selama-lamanya gara-gara apa? Buandel gara-gara apa? Ngayelan terus, sudah dinasihati, tetap nggak mau bertobat, tetap mengulang-ulang mengambil riba, ancamannya nggak main-main, bisa dimasukkan neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang diancam tidak hanya yang makan riba ya, tapi ada 4 pihak yang terkait dengan riba. Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qala hum sawaun. Rasul melaknat 4 pihak yang terkait dengan riba. Yang pertama akilar riba, yang memakan riba atau yang mengambil riba. Wa mukilahu, yang memberi riba. Wa katibahu, juru tulisnya. Mohon maaf, ini pegawai-pegawai banknya itu. Wa sahidaihi, 2 orang saksinya. Kalau sekarang notarisnya itu kena. Masya Allah. Waqala, Rasul mengatakan hum sawaun, mereka semua itu sama. Masya Allah, sama ya. Tidak hanya yang makan, tapi yang memberi, juru tulisnya, dan 2 orang saksinya. Nah, itu kaitannya dengan utang piutang. Kalau investasi itu boleh, peluangnya tadi apa? 2 ya, mudhorobah atau wujuh. Ini untuk perusahaan yang sudah jalan, kemudian narik modal baru boleh asal dengan akad mudhorobah. Yaitu apa? Ya, syaratnya dulu sudah kita bahas, tutup dulu akad sirkah yang lama, baru kemudian nambah baru. Wujuh juga demikian, ini sudah kita bahas. Nah,
Diharapkan apa? Orang Islam kalau mau nambah modal hati-hati, tidak sembarangan karena apa? Ancamannya sangat berat.